Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Sebelum menonton video ini, sudah cuci tangan belum? Jangan lupa untuk menjalankan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan nilai mata uang dan mengurutkan nilai mata uang. Sebelumnya, kita akan mengulang materi yang lalu, yaitu uang adalah alat pembayaran yang sah. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah atau biasa disingkat Rp. Tulisannya R-nya besar, P-nya kecil. Kemudian, cara menulis nilai mata uang ada dua, yaitu dengan angka dan dengan huruf. Anak-anak, simaklah pembahasan berikut. Menulis uang bisa menggunakan angka ataupun menggunakan huruf ya. Jika anak-anak menulis menggunakan angka, Rp-nya, rupiahnya ditaruh di depan di sini. Jadi disingkat dengan Rp. Jangan tulisnya rupiah. Salah ya, kalau menggunakan angka, tulisnya Rp saja. Ingat, R-nya besar, P-nya kecil. Baru diikuti dengan nilai uangnya. Dan di belakang sini, jangan lupa diisi koma dan 00. Jadi menulis angka 0 sebanyak 2 kali. Nah, uang ini dibaca 500 rupiah. Kalau menulis dengan huruf, rupiahnya ditaruh di belakang. Kalau menulis dengan angka, rupiahnya Rp ditulis di depan dan ditambah koma 00. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar membandingkan nilai mata uang. Anak-anak, simaklah pembahasan berikut ini. Nah, membandingkan uang menggunakan kata lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya, sama dengan cara membandingkan yang sudah Bu Guru ajarkan sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan saat membandingkan uang adalah jika dua pecahan uang dibandingkan, maka pecahan uang yang memiliki angka lebih banyak artinya bernilai lebih besar. Jika banyak angkanya sama, maka kalian bandingkan setiap bilangannya dari depan, seperti cara membandingkan bilangan yang sudah guru ajarkan sebelumnya di tema 1. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini ada uang Rp100 dibandingkan dengan uang Rp1.000. Kata lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan yang cocok dengan uang ini, kata yang mana yang lebih cocok? Lebih kecil dari uang Rp100 lebih kecil dari uang Rp1.000. Kenapa? Kita lihat caranya ya. Tadi dibilang jika dua pecahan uang dibandingkan, maka pecahan uang yang memiliki angka lebih banyak berarti bernilai lebih besar. Kita lihat sekarang jumlah angkanya ini. Rp100, angkanya ada berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Jadi 3 angka dia bilangannya. Kemudian uang Rp1.000 angkanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Berarti yang mana lebih besar? Yang lebih banyak angkanya. Berarti 1.000 lebih besar. Kalau 1.000 lebih besar, kita baca dari sini. Berarti 100-nya lebih kecil. Uang Rp100 lebih kecil dari uang Rp1.000. Bisa ya, gampang. Jadi dilihat dulu angkanya yang mana lebih banyak berarti dia lebih besar, yang lebih sedikit berarti dia lebih kecil. Baiklah, untuk contoh yang kedua, ada uang Rp5.000 dibandingkan dengan 2 lembar uang Rp2.000. Nah, di sini kan ada 2 lembar uang Rp2.000. Sebelum kita membandingkan, jika ada 2 uang seperti ini, kita harus jumlahkan dulu uangnya supaya lebih mudah kalian membandingkan. Jadi kita jumlahkan dulu. 2.000
ditambah 2000 hasilnya kan ini 0 semua, berarti tetap 0. Berarti 2 tambah 2, 4. Jadi 2 lembar uang Rp2.000 itu akan sama dengan uang Rp4.000 ya. Jadi yang kita akan bandingkan nanti adalah uang Rp5.000 dengan uang Rp4.000. Uang Rp5.000 lebih apa dari uang Rp4.000? Kita lihat. Caranya sama. Kita lihat dulu jumlah angkanya. Rp5.000 angkanya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 angka nih. Kemudian Rp4.000 angkanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga, berarti sama. Kalau sama jumlah angkanya, kita harus bandingkan dia mulai dari angka yang paling depan dulu. Jadi 5 dulu dengan 4. Masih ingat cara membandingkan dulu? Kalau dia berbeda, 5 dan 4 kan berbeda. Kita bisa langsung bandingkan. Kalau dia angkanya sama, baru lihat angka yang selanjutnya. Jadi 5 dan 4 kita bisa bandingkan langsung. 5 lebih besar dari 4, maka kita tidak perlu melihat angka yang selanjutnya lagi. Jadi kita bisa langsung simpulkan uang Rp5.000 lebih besar dari uang Rp4.000. Bisa ya anak-anak membandingkan uang? Oke, setelah kalian memahami materi tentang membandingkan nilai mata uang, selanjutnya kalian akan belajar tentang mengurutkan nilai mata uang. Anak-anak, simaklah pembahasan berikut. Di sini ada contoh yang pertama. Ada soal yang berbunyi berikut. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang terkecil ke terbesar. Ada uang Rp1.000, ada uang Rp200, dan ada uang Rp500. Ini kita akan urutkan mulai dari yang terkecil ke terbesar. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat dulu bilangannya. Ini 1.000. Ini 200, ini 500. Nah, kita lihat kemarin seperti cara membandingkan. Lihat dari jumlah angkanya dulu. Ini 4 angka, ini 3 angka, ini juga 3 angka. Jadi, kalau yang lebih kecil, yang angkanya lebih banyak, atau yang lebih sedikit, yang angkanya lebih sedikit. Berarti yang kita lihat terlebih dahulu, yang ini yang 3 angka dulu, Rp200 dan Rp500. Rp1.000-nya kita diamkan dulu di sini. Kita lihat 200 dan 500. Kita lihat bandingkan dari angka depannya dulu. Ini, karena dia 3 angka sama, jadi kita bandingkan dia mulai dari angka yang depan. Ini 2, ini 5. Angkanya berbeda bukan? Berarti kita bisa langsung bandingkan. 2 lebih apa dari 5? Lebih kecil, berarti antara Rp200 dengan Rp500 yang lebih kecil adalah Rp200. Nah, berarti Rp200 adalah nilai yang paling kecil. Karena ini sudah dibuat di sini, berarti ini kita anggap sudah ditulis, nggak ada. Berarti sekarang kita lihat Rp1.000 dan Rp500. Lihat lagi, ini 4 angka, 1, 2, 3, 4. Ini 3 angka. Nah, kita lihat mereka berbeda kan jumlah angkanya. Berarti karena kita mencari mengurutkannya mulai dari yang terkecil, kita pilih angkanya yang lebih sedikit. Ini 4, ini 3. Yang lebih sedikit berarti adalah 500. Lalu, ini sudah ditulis, berarti sisanya yang 1.000 tinggal ditulis. Jadi, urutan nilai pecahan uang mulai dari yang terkecil adalah Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Bisa? Kita berlanjut ke contoh yang kedua. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang terbesar ke terkecil. Nah, di sini ada pecahan uang kertas Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000. Kita akan urutkan mulai dari yang terbesar ke terkecil.
Sama caranya, kita lihat dulu jumlah angkanya. Ini 1000, berarti 4 angka ya. 1, 2, 3, 4. Ini 2000, berarti 4 angka juga. Ini 5000, berarti 4 angka juga. Nah, kita diminta melihat dari yang terbesar terlebih dahulu. Berarti kita bandingkan angka depannya sekarang. 1, 2, dan 5. Dibandingkan, pilih yang lebih besar. Yang mana yang lebih besar? Yaitu 5000. 5000 sudah ditulis, berarti sekarang kita lihat 1000 dan 2000-nya. Masih jumlah angkanya sama ya, ini 4, ini 4. Berarti kita lihat langsung angka depannya kalau dia sama jumlahnya. Ini 1, ini 2. Kita pilih yang terbesar. Berarti yang mana lebih besar, 1 atau 2? 2000. Selanjutnya, sisa yang belum ditulis adalah 1000. Tinggal tulis di sini. Bisa ya, jadi urutan nilai pecahan uang mulai dari yang terbesar adalah Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000. Ingat ya anak-anak, kalau misalnya dia angkanya sama, jumlahnya, ini 4 angka misalnya, ini 4 angka, berarti dia sama. Kita bandingkan angka yang di depannya. Kalau misalnya dia berbeda, jumlah angkanya ini misalnya 4 angka, kemudian dibandingkan dengan 100, 100 kan 3 angka. Berarti kita bisa langsung pilih yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil ya. Tidak usah dibandingkan depannya lagi. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Berikut adalah harga alat tulis di toko Lani. Ada sebuah buku, harganya Rp3.000, pensil harganya Rp1.500, dan buku gambar harganya Rp4.000. Yang pertama, barang apakah yang paling mahal? Yang kedua, barang apakah yang paling murah? 3, urutkan harga barang mulai dari yang termurah. Jadi di sini kita diberikan harga-harga barang, alat tulis yang ada di toko Lani, dan ditanyakan yang paling mahal yang mana, yang paling murah yang mana, dan mengurutkan mulai dari yang termurah. Kita jawab ya. Barang yang paling mahal adalah buku gambar. Kenapa? Karena kalau ditanya barang yang paling mahal, berarti kita pilih yang angkanya atau harganya paling besar ya. Ini 3.000, 4 angka ya. Ini pensil 1.500, 4 angka juga. 1, 2, 3, 4. Ingat, 0,00 ini jangan dihitung. Ini 4.000 sama 4 angka juga. 1, 2, 3, 4. Jadi kita bandingkan dari angka yang di depannya dulu ya. Ini 3, ini 1, ini 4. Karena ditanya paling mahal, berarti kita pilih yang paling besar. Yang mana? 3, 1, atau 4? 4 kan? Berarti yang paling mahal adalah buku gambar. Kemudian yang kedua, B, jawabannya adalah pensil. Barang yang paling murah adalah pensil. Kenapa? Kita bandingkan lagi. Ini 3, 1, dan 4. Kita pilih yang paling kecil. Karena kalau ditanya paling murah, berarti kita pilih yang harganya paling kecil atau angkanya paling kecil ya. Ini kan 3, 1, dan 4. Berarti paling kecilnya adalah 1. Berarti pensil 1.500. Yang C, urutan barang mulai dari yang termurah adalah pensil, buku tulis, dan buku gambar. Oke, Bu Guru jelaskan ya kenapa jawabannya itu. Kalau diminta yang termurah, berarti kita pilih yang mana? Yang angkanya besar atau angkanya kecil? Angkanya yang lebih kecil. Tadi kita sudah sepakat ini sama ya, 4 angka semuanya. Berarti kita harus lihat dia bandingkan dari angka yang paling depan. 3, 1, dan 4. Yang mana yang paling kecil? 1. Berarti pensil termurah. Kemudian kita lihat lagi 3 dan 4. Yang mana lebih kecil? 3. Berarti buku tulis kedua. Nah, 4 yang angkanya paling besar. Berarti dia termahal. Ditulis paling belakang di sini ya. Bisa? Alhamdulillah, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ibu berikan ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.